tes 5 tambah 5 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, remaja-remaji, pemuda-pemudi, santriwan santriwati, engkong-engkong haji, tuan-tuan guru yang saya hormati, banyak yang hadir di majelis taklim, yaitu namanya Majelis Taklim Darul Islah, yang pengajiannya tiap malam Selasa keliling dalam kurun tawaf min musalla ila musalla, dari musalla ke musalla, yang dipimpin oleh kita punya guru yang masih muda belia, yang bernama Ustaz Iskandar Zulkarnain bin Abdullah Al-Bukit. Alhamdulillah saudara-saudara, pada malam hari ini kita dihadiri para habaib. Ada Al-Habib Abdurrahman bin Syahab dari Palembang pindah ke Jakarta, pindah lagi ke Palembang. Tetapi sebenarnya tidak pernah di sini. Itu juga Al-Habib Ali dalam kurun Bilal bin Rabah. Dan ada di sini Haji Marullah, kita doakan beliau akan menjadi Menteri Agama. Nanti kira-kira kiamat tinggal 2 hari lagi. Kalau Haji Marullah jadi Menteri Agama, tiap bulan ada festival gambus dan festival hadrat. Insya Allah begitu juga Ustaz Kiai Haji Tirmizi. Ini Al-Asy'ari dan Haji Hussein. Haji Hussein bin Abdul Aziz. Masya Allah. Kita doakan orang-orang tua kita biar dipanjangkan umur, diberikan sehat afiat. Dan Haji juga yang lagi duduk dari Haji ini, Haji Abdul Haji Margani, yaitu yang jualan foto utilitas ya. Hadirin jamaah sekalian, orang-orang tua ini mukramun indallahi tabaraka wa ta'ala, kuraman inda malaikatillah. Mereka itu dimuliakan di sisi Allah. Kita masih kecil, kita nih grup-grup terong sama daun, masih kecil-kecil, beliau sudah rajin ibadah. Saya masih main jangcoran, rumah lo di mana? Mundur besar. Beliau sudah sholat duha, sudah bangun di malam hari untuk sholat. Kita masih kecil. Karena itu kita disuruh mencintai orang-orang tua. Inna min ijlalillahi, diansuruh di antara mengagungkan Allah, ikrama di sayyidil muslimin, menghormati orang-orang yang sudah tua namun berajin di dalam ibadah, muslimin tunduk kepada. Mudah-mudahan orang-orang tua kita dipanjangkan umurnya, diberikan sehat afiat. Allahumma barik lana di Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyami wal qiyam. Ya Allah, mudah-mudahan berkahkan kami di dalam bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan dan diberikan inayah kekuatan oleh Allah
untuk menjalani puasa di siang hari dan bangun di waktu malam untuk sholat. Amin ya rabbal alamin. Agak enak ya. Kalau kami gak enak. Ini suaranya apa? Coba ada lagi yang bagus. Saudara, itu saudaranya. Saudara-saudara sekalian, suaraku kecil banget. Sekarang lagi ngomongin ini orang meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah. Kencang aja deh ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di musalla. Apa namanya? Brunei. Darussalam. Musallanya cakep, mirip akuarium. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini, tetangga, anak-anak remaja, pemuda, pemudi, mudah-mudahan kita doakan mereka diberikan ilmu yang bermanfaat dengan adanya Al-Ustadz Iskandar dalam kurung Ustadz Iis. Ya. Mudah-mudahan kita ini gembira. Orang tua dukung saja anak-anak muda. Jangan kita sindir-sindirin. Jangan kita prengos-prengosin. Rugi, nanti darah kita macet kayak kecap. Nafas kita berat, lagi jalan kita mati. Tenang, ayo ikut pengajian anak-anak muda. Ayo remaja-remaja main dung-dung. Ya, ikut Habib Hasan bin Ja'far, ikut Habib Munzir, biarin tawaf keliling Jakarta, bawa bendera. Daripada nanti kalau anak-anak kita tidak kenalkan habaib ulama kiai, akhirnya dia main geng-gengan. Trek-trekan naik motor, berangkat jam 11 malam, 10 orang pulang, pagi-pagi tinggal 3. Kakinya pada nyangkut di metrolet, metro mini, di trotoar, rambutnya dimerah-merahin pakai saus bakso. Ada yang dikeliling, ada yang tebak beramir kayak Baltoni pemain Itali. Ada yang mabuk kali tiap malam, nyipir aja rambutnya tebak beramir, belakangnya dikunci-kunci. Kerjaannya tiap malam mabuk minum bir, mau pulang agak sampai-sampai, maju sekali, mundur 2 kali. Gara-gara tidak dikenalkan pengajian majelis taklim, kerjaannya tiap malam ngobrol di afwahiz zuqaq, di mulut-mulut gang. Wa madarijit turuq, di tangga-tangga jalan. Ada orang lagi lewat nenek-nenek disengkat. Bangun-bangun, trek-trekan, ngomong, main, banjir, presek, apa diserempet. Itu belum saya. Rambutnya dikunci, pakai anting, panjang burung diambilin. Pada mabok, kalau zaman dulu yang mabok namanya Blackie, Hengki, sekarang Samsudin mabok. Dahlan, Ucup, pada mabok. Soleh, ganda, Holil. Masya Allah. Ini anak-anak ini anak-anak kecil. Makanya ikut, ayo. Habaib, pengajian Ustadz Iskandar, ada pengajian malam juga ikut. Kalau ikut jangan disindir-sindirin, nanti pada kabur. Akhirnya musola dijual di kontrakin. Karena Ustadz tuh, kalau kiai meninggal susah, kalau presiden belum meninggal orang pada ngantri. Jadi gubernur orang udah pada ngantri. Imam musola aja sakit, susah banget yang ganti. Ada lagi, ya dulu, pokoknya yang paling berani, yang paling mau. Nah, anak-anak ayo ikut. Zaman dulu, zaman sekarang lain Haji Marullah. Kalau zaman dulu saja sampai mau pindah dari satu tempat ke tempat lain, sampai itu wajib jalan kaki. Zaman sekarang sampai naik truk. Benar gak? Zaman dulu yang tidak lazim jadi lazim. Zaman dulu kucing kalau mau buang hajatnya maaf digali dulu.
Habis digali lalu diuruk. Zaman sekarang rupa-rupanya kucing sudah kehilangan sopan santun. Benar gak? Karena lain apa? Oh, ini udah banyak teman nih. Udah banyak pelur. Beda zaman dulu. Zaman dulu tidak lazim anak lelaki pakai anting. Zaman sekarang sudah biasa guru ma'az zaman wa kunu ma'al makan. Jadi kalau kita mau mengadakan sesuatu terlibat dengan ruangan dan waktu. Bukan artinya kita mudah ikutin angin, bukan. Lihat tempatnya di mana. Guru ma'az zaman wa kunu ma'al makan. Lihat tempatnya di mana. Zaman sekarang barangkali orang-orang itu udah nggak hafal. Dulu orang tua kita nih hafalnya apa? Dari janji. Kalau kalah 6. Pada apa itu zaman sekarang? Recehan yang baca tim duror, ada lagi dia ulama yang bicara hot ya. Kita kadang ngerti. Nah karena itu, yang nakal termasuk di kulkas ya. Anak-anak seperti begini nih, Pak, rekian Islam. Nih masukan buat rekin. Tiap hari harus kita setel, kita ulang-ulang, kita pinjam kuping mereka. Anak kecil ini, dengarkan apa? Bacaan Al-Quran, selawat, kaset. Kalau tidak, Masya Allah, di akhir zaman saudara orang jarang pamit. Anak habib, anak kiai, anak ulama masih kena fitnah. Apalagi anak kalong, anak kampret, bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Anak guru-guru saja di akhir zaman masih kena dapat fitnah, ujian, cobaan, bangur pada. Ya, maknya dilewein. Nanti orang tuanya gini, Mama, aku smackdown. Mama di smackdown. Bapaknya palain betok kecelasin. Kakeknya siwaknya dileperin cabai rawit. Abis kali jodoh. Neneknya mungkin maluin seorang. Kenapa? Karena minimnya agama. Akibat mutasila. Dampaknya berantai terus kena narkoba, benci sama ulama, sama kiai, pengajian dipasang petasan teko. Habis susahnya bermuntah kita menang. Ya, anak-anak ada yang suruh. Nanti nih saudara jangan heran, anak-anak yang tadinya kecil begitu kalau tidak dididik ajaran agama. Apalagi manggil sama Habib aja kagak enak. Ada waktu sholat subuh gabungan, Habib udah tua dipanggil engkau. Kongkong minum kopi kong. Jangan lagi kiki minum api Kiai dipanggil Mas. Wah, si Mas ceramah Jumatnya hebat. Si Mas. Emang lu tukang gua aja. Panggil Haji, Ji. Dari yang mana Ji? Ngaji Ji. Karena apa? Nih anak-anak, kenalin. Neng, kalau manggil orang tua, ya kalau dipanggil lebih Ahmad, apa jawabnya lebih. Kalau dia nakal, jangan kita sumpahin. Dasar lo anak setan lo. Maknya kuntilanak. Kalau dia nakal, Allah yahdi. Mudah-mudahan Allah berikan. Nabi katakan, la tad'u ala auladikum wa rubbama sadafa babal ijabah fastajabullah. Janganlah sekali-kali kamu menyumpahkan atas anak engkau. Wa rubbama sadafa babal ijabah fastajabullah.
Di saat kamu sedang menyumpah berbarengan dengan pintu diijabah, lalu dipenuhi sumpahmu. Dasar anak monyet lu, anak setan lu, kakeknya Dracula. Jangan kalau dia nakal orang-orang tua apa baik? Allah lagi, Allah ya. Ini yang penting buat apa kita punya masjid, musola terang, jangan jelek sedikit rubuhin lagi. Ya benun al-bunyan wala ya benun al-insan. Mereka membangun bangunan saja. Insannya manusia ini tetangga yang di sebelahnya pada kata sembahyang. Di sebelahnya kartu penduduk, halal dan haram disebut. Lainnya waktu bayar betul orang sholat dia dulu makan nasi uduk. Timbang punya mahan. Dia jelek sedikit musola bangun lagi, rubuhin lagi. Masjid kono didondet mau. Cakep sebelah bersama dia pada sembahyang. Cimas, ya ada orang Betawi, betah di wilayah sendiri. Ada orang Jawa, jago ketawa. Ada orang Batak, banyak taktik. Ada orang Sunda, suka dandan. Ada orang Padang, pandai dagang. Pada kagak sembahyang, Cimas, paling Idul Fitri. Sholatnya di depan loh. Nangis lagi. Mana tahiyatnya juga lancip banget. Nangis. Kenapa nangis? Tahun ini gak pernah ke Jawa. Kagak ulang ke Jawa. Nah, kalau tidak dibatin, an-nasudaun dawaun nasi gurbu. Kata Imam Syafi'i, an-nasudaun manusia itu musuh. Dawaun nasi gurbu, obatnya menghadapi manusia mereka kita deketin. Wabit izalihimu bad'ul mawaddati. Kalau mereka kita marahin, kita jauhin, berarti kita apa? Kita telah menghancurkan titipan dari Allah, yaitu rasa cinta. Jangan biarin bikin musola cakep-cakep, akhirnya yang sembahyang siapa? Pasukan Pajero. Ada lagi rombongan RCTI, rombongan celana tinggi. Anak saya grup Pajero, pasukan jenggot Rasulullah. Jalan depan. Panggil camat, panggil lurah, panggil Pak RW, masjid saya, musola saya, wakaf saya. Sekarang dikuasain, ente bikin musola, bikin masjid, lalu membayar berjamaah itu kan. Yang membayar dia dulu kan di depan. Ya, akhirnya kita yang bakalan jenggot, dia yang punya jenggot. Ya benar al-bujan wala yabina. Deketin mereka, an-nasudaun. Manusia itu umpama mereka itu penyakit. Jadi kalau dia masuk ke masjid capek dada dia. Mulai orang yang boyong begini, ada ngangkat dada begini, ada begini. Akhirnya kita ngawasin orang aja. Boyong itu agak usul, bergerak aja, kalau itu berjalan aja. Ya, dawaun nasi gurtuhum. Kalau mereka itu manusia memang penyakit, kita dapetin mereka. Ahlan Pak Duduk silakan jadi imam. Saya si orangnya ini layak dapetin aja capek. Islam ini cekcok berat. Jadi di atas mimbar saling memukul bukan merangkul, saling mengejek bukan mengajak. Akhirnya Islam gini nih, wah kemana? Masuk ke majelis taklim, ada jaga jarak ekstrim. Ya, bisnis pada dulu aku ini panjang besi atau dulu kan seru banget ya, ada lehernya banget apa jam ada seru. Kenapa kalau Pak coba kan kita disuruh kalau kita selamat disuruh berbaca pakai wesem. Ngomong itu
mukanya kadang-kadang lihat dalam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya dilukiskan dalam Al-Qur'an, asyidda'u 'alal kuffar. Bengis, kejam, tegas waktu di hadapan namanya ketek, baga capok, Ibrahim, Yahudi, Nasoro. Ruhama ubainahum. Pertama kaum muslimin mesel, nanya rumahnya di mana, ibadahnya di mana, alhamdulillah. Disuruh hawang, makanya disuruh musafahah. Artinya musafahah itu ilsaq hati, jadi dia menempelkan sofha. Nih sofha lembaran tangan di tempel itu yang sunnah itu al-musafahah ilsaq hati, jadi dia. Ini ada urat-urat rahmat nih, kita aja baru bisa nih diginiin nih, enak urat-urat selamat. Habis selamat Al-Fatihah ya habil ghillu an qulubikum. Selama enggak kamu nanti rasa-rasa dendam, sakit hati hilang di hatimu. Makanya orang itu disuruh kita ini tiap bulan cuci otak kita. Pikiran kita ini dendam, cuma kecewa, sombong. Ya Allah, kenapa saya sombong? Ajibu min mu'jabin bi suratihi. Fakana bil amsi nutfatan madirah. وفي غد بعد حسن صورته يصير باللعب جيفة ظاهرة وهو الآن في حياته مع كبريائه وخيالائه يحمل ما بين ثوبيه الغرور العابر. Aku heran dengan orang yang sombong. Padahal kemarin dia adalah mukadimahnya hanya setetes air yang hina-hina. Wabiqatin dan hari esok kita jadi Bukhari, Maharto, wabiqatin ba'da husni surati, setelah mukanya indah dicakap-cakapin yang tadi sombong, yasiru ay mutaghayyiran fil lahdi fil kuburi jimatan madirah. 5 hari 6 hari menjadi bangkil yang menjijikan dan hina-hina. Sekarang kita apa nih yang lagi hidup? Wah manusia nih apa dia? Ma'a kibriyaihi, dengan sombongnya, wa khuyalaihi, sifat khuyala, lagu ma baina tawbaihi, baina jasihi wa dasihi, wa ala bedibenihi, wa ma'abrek berihi, yahmilu. Di dalam perutnya lagi luapan, oncom, tahu, kotoran nih. Ini maaf, kalau mata kita nih kita masukin ke dalam. Kata ini mana? Daya dah. Effendi, ini mata kita masukin dalamnya gini pelbak. Iya. Masih wangi pelbak kena angin, ini kotor. Coba ini masukin mata kita. Sate, oncom, combro, tahu, tutape, pacar Cina, kue cucur, kotor. Benar nggak? Kita sekarang di bawah. Itu dia halin nasi wal fakhra, kata Al-Imam Ali rahimahullah. Ada apa manusia dengan sombong? Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awal mukadimahnya manusia hanya nutfah setetes air yang hina. Wa akhiruhu, dan akhirnya nanti jadi bangkai. Nah hadirin, dalam acara Isra dan Mi'raj, pengajian juga dan juga menghadapi Ramadan, mudah-mudahan pengajian yang kita dengar, ilmu-ilmu dari ibu-ibu, tujuannya supaya merubah diri kita, agar diri kita nih yang tadinya kita sombong, tidak sholat kepada Allah. Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus, pengarang kitab Idahu Asrar Ulumul Mubarradin, beliau berkata, malin nasi wal fakhr ma'asyiral ibad fa haqiqatu halina al-dhull wal maskana abdanuna dha'ifah mu'arradatun bil asqam wal amrad wal alam. Wa fi sihatina nahnu nahtaju ila Allah
dawal faqatilatal ghadi wa amma qalilin faqiwatuna al-maut al-bana'u amma al-baqa'u fa huwa lillahi tabaraka wa ta'ala fa hadhihi hiya haqiqatu halina wa min ayna lana at-takabbur wa ta'azzur laula min ru'unatin nafsi. Wahai hamba-hamba Allah, hakikat sebenarnya kita adalah hina dan miskin. Tubuh kita yang lemah, mudah terserang berbagai macam penyakit. Sasaran pun ada macam penyakit di tubuh kita. Ini biar badan itu kena penyakit dulu. Ya, tapi sihatina dalam keadaan sehat, kita ini mu'arradhatul lil asqam. Mudah terserang penyakit, tapi sihatina nahnu nahtaju ilallah. Kita hajat kepada Allah. Udah tua jalan sedikit, hujan sedikit beriang. Orang badan gede gempal, kasus, kumis tegang lewek, badannya tatoannya, beretek kayak batik tatoannya. Tapi dikasih sedikit aja ngantuk ngomong. Gak kuat. Mu'aradatul lil asqam. Tapi sihatina dalam keadaan sehat kita hajat kepada Allah. Dikasih bisul bendera. Wa amma qalilin sebentar lagi fa akibatina al-maut. Sebentar lagi kita akan mati tinggalkan dunia yang fana ini. Biasa dia mati sendiri dengan rasa pun suci badannya. Sekarang orang yang mandikannya sedebor bisa asalkannya. Ya, jeruklah manis jatuh di lumpur, ambil bijinya taruh di loyang. Jeruk menangis di pintu kubur, ingat di dunia tidak. Habis dari yang kemarin anak-anak, sekarang udah pada gendong anak, cepat dunia. Yang kemarin jalannya gagah, pakai sepatu pantopel, plok, sekarang udah asri. Kesum, makan dodol, giginya pada nyangkut. Mata udah ya. Mau kemana ya? Ila aina? Fa'akibatuna amma qalilin al-maut. Bangunan cita-citanya di dunia akan diroboh mati sesaat saja. Rencananya saya mau bikin ini, kalau ini udah ini mati brek habis. Terus aja itu. Bangunan cita-citanya di dunia, mau bikin pesantren, mau bikin ini. Fa'akibatuna amma qalilin al-maut. Badan kita ini lemah, mudah terserang berbagai macam penyakit. Kita ini baru keluar nih, ya sedikit aja kepleset di kamar mandi, langsung. Apalagi zaman sekarang penyakit. Lubulung, kubagi, kumpulnya gitu. Ada yang jantungnya aratan, ada yang nyalinya pada kedua-dua, ada penyakit tidak seperti penyakit itu. Al-amrad allati lam takun fi umamin madiyah. Penyakit yang tidak ada di umat-umat yang dahulu dikirimin zaman sekarang. Zaman dulu paling penyakit koreng bodong. Diobatin ini bau baik. Zaman sekarang ya Allah duit kita kumpulin banyak-banyak. Karena kita sombong Allah, tidak mau baca doa. Kata Allah, man shalla wa lam yad'uni faqad jafani. Siapa yang sholat tidak doa kepada aku, orang itu sombong. Akhirnya duit kita kumpulin banyak-banyak buat dokter, buat polisi, buat pengacara. Nah, enak. Habis duit kita jual rumah, jual mobil, jual ini, bisa dot duit kita. Kenapa tuh tadi tuh kita sombong sama Allah? Laula min ru'unatin nafs. Kalau bukan otak kita lebih tercemar dengan ajaran-ajaran akhir zaman. Bapaknya dihina. Kenapa? Karena anak-anak kita tidak diajarkan, tidak dididik ajaran-ajaran agama.
Akhirnya manggil orang tua ini tadi ya, maklumi bagus nih ya, pasukan terong Ustaz Abdurrahman gitu. Kalau kagak diajak anak-anak nih belanja pada habis duit bapaknya bisa jodohin minggu 10 juta neng dia masuk ya. Ya Allah ya Rahman Nari, kita sambut bulan Ramadan, kita jadikan Ramadan hari tadabbur, hari merenung jasa orang-orang tua kita, saatnya kita amalin ilmu kita. Amin ya Rabbal. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah bil qabul wal ghufran, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan bil qabul. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, cepat ya mengberkahi Senin, Selasa, ketemu lagi bulan Ramadan. Hadirin yang terakhir, saya ingat di dalam kitab, kalau tidak salah diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi, ada orang tua masuk ke dalam surga. Inna Allah la yarfa'ul 'abda fil jannah. Allah angkat ada orang tua, derajatnya diangkat di dalam surga setinggi-tingginya, sampai dia heran, ana lihadi, dari mana saya mempunyai martabat tinggal di surga terhormat. Ilmu saya sedikit, amal saya tidak banyak, kitab saya tipis, ibarat kita cuma bagi musyrik. Iman fadilah salat duha, kalau mau keluar rumah jangan tinggalkan salat duha, salat awabin, setelah salat maghrib, 6 rakaat salat tidak rodat, amalan-amalan subhanallah 33 kali, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, Allah. Kok saya nih tempatnya terhormat, mulia. Waktu dia sedang terheran-heran, saya merasa tidak layak tinggal di sini. Dengan ulama-ulama, orang-orang saleh, ada malaikat kasih tahu, engkau waktu meninggal dunia tinggalkan seorang anak yang berbakti dan istri kamu istri saleh. Malam anak kamu baca doa, baca Quran, baca Yasin. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah, ampunilah dosa ayahku. Ya Allah, jadikanlah pahala yang aku baca ini aku hadiahkan untuk ibuku dan orang tuaku. Dosa kamu sudah habis digempur oleh anak-anak kamu, dan sudah diterima oleh Allah. Kamu naik di atas surga ini bisirwali waladikalah, wabibagi riwayat bidu'ai waladikalah, dengan sebab doa anak kamu. Utang-utang kamu sudah dibayar, wasiat-wasiat kamu diluluskan oleh anak kamu, istri kamu seorang istri yang salihah, anak kamu seorang anak yang bakti. Kamu mendapat derajat yang mulia dan tinggi berkat anak kamu dan istri kamu. Enak gak? Alangkah nikmat punya istri salihah, habis sholat selalu baca Fatihah. Alangkah nikmat punya anak yang bakti, selalu baca doa
habis nanti. Habis sholat angkat tangan baca doa, mohon ampunan untuk ibu bapaknya. Jadi kita nih 10 tahun yang akan datang udah yang tua-tua ini saya ini generasi walantin. Ya Allah, kalau nanti kita balikan memang kamu waktu meninggal dunia tinggalin TV udah baca, tinggalin TV, BlackBerry. Anak kamu malam Jumat orang baca ratib dia bersilang pegang remote aja. Yang dihisab kamu, yang ditanya oleh Allah kamu, yang manfaatkan bukan kamu. Baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Yang terakhir, anak-anak kita ini begini nih, pagi-pagi atau lagi tidur, lihat ini sini tapi nih, ya Allah ya Nur, ya Allah ya Nur, kita ciumin ya anak kita, wajahmu yang lucu tidak berdosa, hatimu yang lucu dan amat mulia. Kita ciumin foto ibu kita yang hitam putih, foto emak kita tuh, emak tahu gak emak? Ibu sama bapak tuh yang hitam putih warnanya album yang dulu kita ciumin aja. As-salatu khairum minan naum. Kita ciumin bapak, emak. Saya ingat abah tuh ya waktu ditimang-timang di belai-belai disusui, dinyanyikan sholatullah sambil diciumi. Mamat anak siapa? Anak abah. Ya, saat malaikat maut mencabut nyawanya, yang dipikirkan oleh ibu hanya anaknya. Ini ibu di dalam kubur tidur sendiri, menanti doa dari anak-anak yang bakti. Mudah-mudahan kali kita baca Rabbil wali walidayya, Rabbil wali walidayya, warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan acara ini menjadi saksi baik di hadapan Allah, merubah diri kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh, istri kita istri yang berbakti, dan suaminya suami yang takwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa 'anahum 'alaih, Allahumma bil khairi wa inna 'alaihi arhamur rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyami wal qiyam. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah senang mendengar suara mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, mudah-mudahan kita umat bisa memperoleh Muhammad Syarif.